Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'du. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada ustadz dan ustazah sekalian, begitu juga kepada al-aba wal ummahat, kepada ibu dan bapak sekalian, begitu juga kepada ummu dan abu perwakilan dari Ananda Soleh, anak-anak soleh ataupun anak-anak solehah sekalian. Baik, penghormatan kami kepada Dirpen Al-Wildan 4 Jakarta beserta jajarannya. Begitu juga ucapan terima kasih kami kepada wali santri sekalian yang sudah sempat hadir dan juga meluangkan waktu untuk bisa ikut serta bersama kami di sini. Dan juga penghormatan kami sekalian kepada ustadz dan ustazah semua. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ada ataupun kita akan buka sosialisasi program kelas 2 Inter ya, terkait dengan program yang akan diimplementasikan di tahun ajaran baru ini. Dan saya sebagai MC ya akan membacakan urutan dari agenda acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan dari Ana sendiri, dan yang kedua insya Allah nanti ada pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazuna Ustadz Alif, dan juga yang ketiga, agenda yang ketiga yaitu ada perkenalan guru ya ataupun perkenalan wali kelas. Kemudian yang agenda yang keempat presentasi dari guru mapel terkait dengan sosialisasi program yang akan dipraktekkan ataupun diimplementasikan di dalam kelas. Kemudian juga yang keenam, yang kelima ada penjelasan tentang tata tertib di dalam kelas. Kemudian yang terakhir ada presentasi ataupun penjelasan terkait dengan sosialisasi ini udah ya. Afwan. Insya Allah untuk presentasi dari guru mapel insya Allah akan dipindah ke setelah pembahasan tata tertib gitu ya. Baik, kita mulai ke agenda yang pertama yaitu pembacaan kalam ilahi yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Alif. Pada Ustadz Alif kami persilahkan segala hormat. Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه
ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron barakallahu fi kepada Ustadz Alif yang telah membacakan ayat suci Al-Quran ya. Semoga ini menjadi pembukaan dari acara sosialisasi program kelas 2 Inter. Kemudian agenda berikutnya yaitu agenda tentang agenda yang ketiga yaitu terkait dengan perkenalan guru dan juga wali kelas ya yang insya Allah akan anak bacakan sendiri. Ya, sebelum itu mungkin kita bacakan sedikit terkait dengan mapel utama yang akan dipelajari di kelas 2 ya. Di antaranya untuk mapel-mapel yang akan dipelajari di kelas 2 ada mapel Al-Quran dan juga PAI, ada bahasa Arab, kemudian ada English dan juga ada Math sama Science. Kemudian agenda yang ketiga yaitu perkenalan guru dan juga wali kelas ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk kelas 2 itu ada sekitar 7 kelas ya. 3 kelas untuk ikhwan ya. Kelas 1 sampai 4 ya. 1 sampai 3 itu termasuk kelas inter. Adapun kelas yang 2 markas ya yang keempat itu termasuk kelas markas yang kisaran santrinya sekitar 8 gitu. Adapun untuk kelas akhwat itu terdiri dari 3 kelas juga, dimulai dari inter 4 sampai kelas inter 6. Ya, dan yang pertama untuk kelas inter 1 ya, wali kelasnya Ana sendiri ya, Muhammad Khaidir. Untuk nomor handphonenya sudah ada di sini. Kemudian wali kelas yang kedua di kelas 2 inter 1 ya bersama Ustadz Muhammad Alif Al-Farisi. Adapun untuk guru mapel yang insya Allah akan mengajarkan di kelas 2 inter 1 boy, yang pertama untuk pelajaran Al-Quran insya Allah akan diajarkan oleh Ustadz Alif sebagai wali kelas dan juga bersama Ustadz Sulaiman ya. Kemudian untuk mapel Arabik insya Allah anak akan mengajar sendiri di kelas 2 inter 1. Kemudian untuk mapel PAI insya Allah akan diajarkan oleh Ustadz Atik. Kemudian untuk mapel Math insya Allah akan diampu oleh Ustazah Santri. Begitu juga dengan mapel Sains. Dan untuk natif ya, natif bahasa Arab dan juga English, insya Allah untuk natif Arabik insya Allah akan diajarkan oleh Syekh Said. Sedangkan untuk natif English ya untuk akan diajarkan oleh Syekh atau Ustadz Abdullah Azam. Kemudian untuk kelas 2 inter 2 ya. Ya, untuk kelas 2 inter 2 ya wali kelasnya adalah Ustadz Muhammad Anzar dan juga wali kelas yang kedua Ustadz Muhammad Hilmi ya. Kemudian guru-guru yang akan mengampu ataupun yang akan mengajar di kelas 2 inter 2 boy. Yang pertama guru Al-Quran yang insya Allah akan diampu langsung oleh Ustadz Hilmi. Kemudian untuk guru bahasa Arab bersama Ustadz Anzar. Kemudian untuk mapel PAI bersama Ustadz Atik. Dan juga untuk mapel Math dan Science insya Allah bersama Ustadz Arsy. Begitu juga untuk mapel penjas ataupun PJOK insya Allah akan diampu oleh wali kelasnya yaitu Ustadz Muhammad Anzar. Adapun untuk natif baik English atau bahasa Arab sama ya seperti kelas sebelumnya Syekh Said dan juga Syekh Abdullah Azam. Kemudian untuk pengajar di kelas 2 inter 3 boy, untuk wali kelasnya dipegang ataupun diampu oleh Ustadz Andri Ibrahim selaku wali kelas pertama.
Kemudian wali kelas yang kedua yaitu Ustadz Sulaiman Al-Hafiz sebagai sebagai wali kelas di kelas 2 Inter 3 Boys. Adapun untuk guru-guru mapel yang insya Allah akan mengajar di kelas 2 Inter 3 Boy, yang pertama ada guru Al-Quran bersama Ustadz Sulaiman Al-Hafiz sebagai wali kelas. Kemudian yang kedua juga ada mapel bahasa Arab yang diampu oleh Ustadz Andri Ibrahim juga sama sebagai wali kelas. Kemudian juga PAI, mapel PAI yang diampu juga oleh Ustadz Andri Ibrahim. Kemudian untuk mapel Maths dan Science, insya Allah akan dipegang oleh Ustazah Silma, ya Silma Ikrimah. Adapun untuk mapel Penjas ataupun PJOK, insya Allah akan diampu oleh wali kelasnya Ustadz Andri Ibrahim. Kemudian untuk kelas 2 Inter 4 Girls, insya Allah untuk wali kelasnya diampu oleh Ustazah Santri Sri Fitriani sebagai wali kelas pertama, dan juga wali kelas yang kedua Ustazah Adisti Kusuma. Kemudian untuk guru mapel, ya, untuk guru Al-Quran, insya Allah akan diampu oleh Ustazah Adisti Kusuma Wardana. Sedangkan untuk bahasa Arab, insya Allah Ustadz Muhammad Khaidir. Kemudian untuk mapel PAI juga sama, Ustadz Muhammad Khaidir. Kemudian untuk mapel Maths, insya Allah akan diampu ataupun diajarkan oleh Ustazah Santri Sri Fitriani. Begitu juga dengan mapel English. Adapun untuk PJOK ataupun untuk mapel Penjas, insya Allah akan diampu oleh wali kelasnya yaitu Ustazah Santri Sri Fitriani. Adapun untuk natif Arabik dan English, insya Allah sama pengampunya Syekh Said dan juga Ustadz Abdullah Azam. Kemudian untuk kelas 2 Inter 5 Girls yang wali kelasnya adalah Ustazah Arsy Pramesti sebagai wali kelas pertama. Sedangkan wali kelas kedua insya Allah akan dipegang oleh bersama Ustazah Nurul Makfiroh gitu ya. Jadi ada dua wali kelas pertama dan wali kelas kedua. Kemudian adapun untuk guru mapel yang akan mengajar di kelas 2 Inter 5, yang pertama ada guru Al-Qur'an. Yaitu ini salah sepertinya. Yaitu Ustazah Nurul Makfiroh ya. Ustazah Nurul Makfiroh ya. Kemudian Ustazah Nurul Makfiroh ya. Kalau tidak salah saya ya, Ustazah Nurul Makfiroh atau Ustadz Nuraida ya. Insyaallah nanti insyaallah ya akan diperjelas kembali. Untuk mapel Al-Quran ya diampu oleh wali kelas yang kedua ya, yaitu Ustazah Nurul ya. Kemudian untuk mapel Arabik insya Allah bersama Ustadz Andri Ibrahim. Kemudian untuk mapel PAI insya Allah akan diampu oleh Ustadz Muhammad Azhar. Kemudian untuk mapel Maths dan Science insya Allah diampu oleh Ustazah Arsy. Begitu juga dengan mapel English. Kemudian untuk kelas 2 Inter 6 wali kelasnya adalah Ustazah Silma Ikrimah ya, sebagai wali kelas pertama. Sedangkan wali kelas kedua yaitu Ustazah Gina Fitri. Adapun untuk guru mapel yang akan mengajar di kelas 2 Inter 6, yang pertama ada guru Al-Quran yaitu Ustazah Gina Fitri bersama Ustazah Aisyah ya. Kemudian yang kedua ada mapel bahasa Arab yang insya Allah diampu oleh Ustadz Ibrahim. Kemudian Ustadz Andri Ibrahim. Kemudian untuk mapel PAI insya Allah akan diampu oleh Ustadz Muhammad Azhar. Adapun untuk mapel English dan juga Math dan Science, insya Allah akan diampu oleh Ustazah Silma Ikrimah. Begitu juga dengan PJOK, insya Allah akan diampu oleh wali kelasnya. Adapun untuk native speaker, baik itu Arabic dan English, itu akan sama dengan kelas sebelumnya. Untuk bahasa Arab, native speakernya adalah Syekh Said. Adapun untuk English diampu oleh Ustadz Abdullah Azam. Ya, inilah beberapa perkenalan wali kelas dan juga guru mapel dari kelas 2 Inter 1 sampai kelas 2 Inter 6 ya. Barakallahu fikum. Adapun kita masuk ke agenda berikutnya yaitu tentang tata tertib peserta didik yang sudah dipraktekkan sampai sekarang di dalam kelas gitu ya. Jadi untuk sekarang ini setiap kelas baik itu grade 1 sampai 6 SD, SMP dan SMA
maka secara umum untuk tata tertib peserta didik di dalam kelas, maka untuk semua kelas itu menggunakan tata tertib yang seperti yang ada di slide ini. Yang pertama ada ifsya'us salam, yaitu mengucapkan salam. Yang kedua ada al-ihtimamu bil mudarris, yaitu mendengar guru, ya. Kemudian yang ketiga ada raf'ul yad qoblal kalam, yaitu mengangkat tangan sebelum berbicara, ya. Kemudian yang keempat ada iktsaru min kalimatit thayyibah, yaitu memperbanyak berkata-kata yang baik, gitu. Memperbanyak berkata-kata yang baik. Kemudian yang kelima ada i'ta'u kullu dzi haqqin haqqahu, yaitu memberikan ataupun menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu. Kemudian yang keenam ada adamudzulm, yaitu tidak boleh zalim. Ini beberapa tata tertib yang sudah diterapkan di dalam kelas demi terjalannya KBM, KBM di dalam kelas. Adapun untuk agenda berikutnya yaitu agenda presentasi ataupun sosialisasi program dari setiap guru mapel yang akan dipresentasikan oleh setiap guru pengampu yang akan mengajar di grade 2 inter, baik itu inter boy ataupun girls. Yang pertama ada presentasi ataupun sosialisasi dari mapel Al-Quran, ya insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Alif. Kepada Ustadz Alif kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aba dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dinaungi oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, ana Muhammad Alif Al-Farisi, salah satu guru Quran kelas 2 internasional. Adapun program yang kali ini akan ana presentasikan mewakili guru-guru rekan-rekan guru lainnya, yaitu program semester ganjil. Khusus untuk Komisi Quran, di awal tahun kami hanya membuat program semester ganjil. Berkaitan dengan program semester genap, insya Allah akan dibuat di awal semester genap, karena akan menyesuaikan dengan pencapaian anak di semester sebelumnya. Adapun sumber buku yang akan dipakai ketika pelajaran Al-Quran, yaitu Mushaf Al-Quran, ilmu tajwid Imam Syafi'i, dan kitab Kaidah An-Nuraniyah. Sistem penjaminan mutu akan dilaksanakan melalui program Al-Quran, yaitu Lajnatul Ubur atau ujian kenaikan juz, yang akan dites langsung oleh syekh atau syekhah langsung. Program Al-Quran juga memiliki program lain seperti Exot, ujian kompetensi yang dilakukan secara eksklusif, yang diuji oleh para penguji independen seperti para masyayikh yang akan disaksikan oleh kedua orang tua. Untuk program Al-Quran kita memiliki beberapa poin. Yang pertama tajwid. Yang pertama tahsin. Tahsin untuk tahun ajaran yang baru kita akan memulai dari Kaidah An-Nuraniyah bab 5 dan tahsin surah Al-Balad. Poin kedua yaitu murajaah. Murajaah peserta didik diperkenankan untuk memurajaahkan hafalan yang sudah pernah dihafal pada tahun ajaran sebelumnya. Poin ketiga yaitu tahfiz. Tahfiz juga dimulai berdasarkan capaian hafalan yang telah dihafal pada tahun ajaran sebelumnya. Kenapa nama surat tidak disebutkan? Karena pencapaian masing-masing peserta didik berbeda-beda. Untuk target tahsin pada semester ganjil ini adalah Kaidah An-Nuraniyah bab 8, dan untuk target tahfiz sampai surah At-Tariq dan seterusnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang Anda mohon maaf. Syukran jazakumullah khairan. Anda kembalikan ke MC. Barakallahu fiik kepada Ustaz Alif yang telah menjelaskan terkait dengan program Al-Qur'an yang akan dipraktekkan ataupun yang akan diajarkan di kelas 2 Inter. Baik, kemudian kita lanjut ke sosialisasi program berikutnya untuk mapel yang kedua, yaitu mapel PAI yang insya Allah mungkin akan Ana jelaskan sendiri. Baik, untuk mapel PAI yang mungkin sekarang sudah kita adakan gitu ya, yang dimana di awal semester sudah dibuka dengan matrikulasi untuk mapel diniyah gitu ataupun mapel PAI yang dipecahkan menjadi dua, ada khusus PAI yang fokus untuk fikih ibadah, kemudian yang kedua ada yang PAI dia fokusnya akidah akhlak gitu ya ataupun disingkat dengan PKN. Tapi untuk mapel PAI untuk matrikulasi untuk sementara ini ada beberapa poin ataupun goals yang ingin dicapai. Yang pertama terkait dengan wudhu gitu ya, tata cara wudhu, kemudian yang kedua ada tata cara sholat, kemudian yang ketiga zikir pagi dan petang, kemudian yang keempat ada zikir setelah sholat yang insya Allah akan dijalankan selama 2 minggu gitu ya, 2 pekan. Dan kalau ada kendala selama 2 pekan, insya Allah akan dilanjutkan ataupun ditambahkan selama 1 pekan lagi gitu ya untuk matrikulasi mapel PAI gitu. Adapun untuk capaiannya yang fokusnya di sini untuk tata cara wudhu, tata cara sholat, khususnya tata cara wudhu dan tata cara sholat di sini untuk grade 2 gitu ya. Di sini kita fokusnya adalah untuk prakteknya gitu ya, untuk skill mereka. Jadi kalau prakteknya sudah benar, maka itu capaiannya sudah dapat. Adapun untuk knowledge ataupun wawasannya, maka di sini kita sebagai guru diniyah membungkuskan ke knowledge terkait dengan keutamaan wudhu, hikmah disyariatkan wudhu, definisi wudhu ini dalam bentuk motivasi di dalam kelas, gitu ya. Begitu juga dengan tata cara sholat, gitu. Maka tatbiknya ataupun skillnya adalah mereka itu bisa sholat seperti seperti sifat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terkait dengan wawasan, knowledge-nya anak-anak yang soleh, maka di sini guru pengajarnya akan menjelaskan ataupun akan membungkus dalam versi motivasi terkait dengan keutamaan sholat, hikmah sholat, ataupun definisi sholat, gitu ya. Adapun untuk praktek dan skill anak-anak adalah dilihat dari sisi bacaan dan juga gerakan dalam sholat, gitu ya. Kemudian untuk zikir pagi dan petang yang sudah berjalan, yang dimana santri tetap zikir pagi ya, zikir pagi pas awal masuk kelas, kemudian untuk zikir setelah sholat ini dipraktekkan setelah sholat zuhur biasanya. Adapun untuk progresnya gitu, maka ini akan berlanjut yang dimana nanti setiap santri akan menghafal, gitu, menghafal dalam kelas ataupun mereka akan memurojaah kembali hafalannya terkait dengan hafalan zikir pagi dan petang. Karena semester sebelumnya santri-santri sudah pernah menghafal terkait dengan zikir pagi dan petang, maka untuk sekarang ini kita fokusnya murojaah sama membenarkan bacaannya. Ini untuk matrikulasi selama ini. Adapun untuk akidah akhlak, maka yang sudah diterapkan saat ini, yang sudah berjalan, ada beberapa subjudul yang sudah diringkas oleh Komisi Diniyah. Yang pertama ada adab menuntut ilmu, kemudian ada adab kepada kedua orang tua, kemudian juga ada adab mengucap salam gitu ya. Kemudian juga ada adab makanan minum, kemudian juga ada adab jangan berbuat bolim. Ini beberapa adab yang akan diajarkan di dalam kelas khususnya pas matrikulasi. Baik, kita lanjut ke mapel PAI yang dimana mapel PAI yang sudah dipelajari setelah matrikulasi 2 minggu atau 1 bulanan, maka anak-anak semua akan masuk ke buku PAI ini ya untuk grade 2 Inters, yaitu pendidikan agama Islam untuk SD atau MI kelas 2.
Ya, adapun isi dari buku ini, maka dia ada beberapa pembahasan ya di dalam buku ini. Dia mencakup di antaranya ada tauhid, kemudian ada juga adab, gitu ya. Sebentar, ada presentasi, bentar. Nah, jadi isi dari buku pendidikan agama Islam ini, yang pertama dia juga membahas tentang tauhid, gitu ya, khususnya tauhid tentang rukun iman, gitu ya. Mungkin di buku pertama, untuk buku pertama pas di tahun ajaran pertama, gitu, tahun sebelumnya, mungkin Ananda sudah mempelajari terkait dengan tauhid yang fokusnya itu iman kepada Allah, gitu ya. Maka di buku yang kedua ini nanti Ananda akan mempelajari tentang tauhid yang dimana fokusnya itu kepada rukun iman yang kedua, gitu ya. Nanti buku berikutnya juga demikian. Dan juga isi dari buku ini juga membahas tentang adab, gitu ya. Di antaranya ada adab bergaul, adab memilih kawan, gitu ya, adab berpakaian, adab masuk masjid, ataupun adab ketika di sekolah, ataupun adab ketika di rumah, gitu ya. Ini isi tema yang kedua dari buku pendidikan agama Islam ini. Dan juga isi yang ketiga dari buku pendidikan Islam, dia juga ada pembahasan tentang fikih, gitu ya. Yang di buku ini fokusnya tentang tayamum dan juga tentang mandi, gitu ya, terkait dengan perkara tayamum dan tentang mandi. Kemudian juga isi dari kitab ini tentang hafalan Al-Qur'an ya, khususnya juz 30 dari surah-surah pendek. Mungkin untuk kelas 2, gitu ya, masih bekal untuk menghafal kalau di buku PAI ini, gitu ya, masih bekal untuk menghafal Al-Qur'an khususnya juz 30 di surah-surah pendek, misalnya seperti surah Quraisy, gitu ya, surah Al-Maun, gitu ya, yang dimana nanti pas mempelajari bab tersebut, maka Ananda akan menghafal surah tersebut dan juga mengetahui artinya. Itu untuk buku pendidikan agama Islam di kelas 2. Adapun untuk kelas berikutnya, misalnya kelas 3, kelas 4, kelas 5, maka akan lebih bertambah lagi pembahasannya di pembahasan hafalan surah. Dia tidak hanya hafalan surah, tapi dia bertambah ke tajwidnya dan juga bertambah lagi ke tafsir Al-Qur'annya juz 30, gitu ya. Jadi sesuai levelnya, mengikuti anak tangga, gitu ya, naik satu persatu, gitu. Mungkin untuk kelas 2 persiapan hafalan juz 30 khususnya surah-surah pendek. Kemudian nanti untuk kelas 3, kelas 4 maka sudah fokus untuk PAI ada tajwidnya, kemudian ada tafsir Al-Qur'annya. Itu akan dipelajari nanti di grade-grade 6 ataupun 5 ataupun 4. Kemudian di buku PAI juga isinya membahas tentang kisah para nabi. Ya, mungkin ada kisah para nabi yang akan dipelajari di kitab pendidikan agama Islam ini. Jadi inilah tema besar, gitu ya, ataupun kitab isi dari kitab pendidikan agama Islam, gitu ya. Jadi tidak hanya fokus satu mapel, tapi dia terisi dari tauhid, adab, gitu ya, fikih, sama Al-Qur'an dan juga kisah para nabi. Ya, ini isi dari kita buku pendidikan agama Islam. Secara khususnya di sini sudah disusun ya dalam bentuk prosem, gitu ya. Ada bergaul di sini, ada bergaul dengan yang lebih muda, yang lebih tua, gitu ya. Kemudian juga tentang ada kisah Nabi Daud alaihissalam. Ini isi dari kitab PAI yang kita lihat tadi. Ada kisah Nabi Daud, gitu ya. Nabi Daud bersama dengan Bani Israel, kisah Jalut dan Talut, dan kemudian kisah Nabi Daud sebagai nabi dan raja, mukjizat Nabi Daud, gitu ya. Ini lebih ke kisahnya. Kemudian juga keutamaan malu, ini lebih ke adab, gitu ya. Kemudian hafalan surah Al-Masad, hafal dengan mengetahui artinya. Ini di sini di PAI di buku untuk grade 2, maka masih hafalan sama mengetahui artinya. Adapun untuk level berikutnya, maka mengetahui tajwidnya sama tafsir ayatnya, gitu ya. Tafsir secara simpel. Apa sih isi kandungan dari surah Quraisy misalnya? Itu juga termasuk tafsir. Kemudian adab di dalam rumah, gitu ya. Kemudian tentang wudhu, ini ke fikih. Kemudian iman kepada malaikat, ini lebih ke tauhid, gitu ya. Kemudian sifat dermawan dan kikir, ini lebih ke adab. Kemudian Nabi Sulaiman ini ke kisah. Kemudian ada tayamum, ini masuk ke fikih lagi. Jadi ini yang akan dipelajari selama satu semester dengan memakai kitab pendidikan agama Islam.
Tapi mungkin itu yang bisa Anda sampaikan terkait dengan mapel PAI yang insya Allah akan dipelajari di semester ini khususnya untuk grade 2 baik itu inter boy ataupun inter girls. Kemudian berikutnya yaitu ada sosialisasi ataupun presentasi dari mapel Arabik yang insya Allah Ana juga sebagai pengampu di mapel Arabik dan juga bersama kawan-kawan yang lain ya. Di sini saya ingin menjelaskan juga sedikit terkait dengan mapel Arabik. Adapun untuk target mapel pembelajaran bahasa Arab gitu ya. Jadi untuk semester pertama ini maka santri akan dibekali ataupun siswa akan dibekali dengan takbir-takbir gitu ya. Ataupun dengan kosakata ataupun dengan kalimat-kalimat yang sering mereka dengar ataupun yang sering mereka praktek dalam kelas. Misalnya di sini untuk grade 2 kita awali selama matrikulasi ini wahdah pertama dengan tema at-ta'aruf gitu ya. Contohnya seperti ini di bawah ada. Ta'aruf mas muka gitu ya. Min aina anta semuanya dibahas seperti ini. Kemudian ma hiwayatuka baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ini wahdah pertama. Kemudian tuh wahdah yang kedua juga dia berkaitan tentang adat bilangan gitu ya. Kemudian wahdah yang ketiga ada pembahasan tentang al-ayyam fil usbu' terkait dengan nama-nama hari. Kemudian juga ada di wahdah yang keempat tentang ad-dhamair ya tentang kata ganti ya domir untuk laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Kemudian ada wahdah yang kelima ada ila aina satadhab. Ini membahas tentang fi'il mudhari' gitu ya ataupun fi'il madhi. Jadi di wahdah kelima dan keenam, maka di sini dia pembahasannya lebih ke fokus ke kata kerja yang mau dipakai gitu ya, ataupun lebih ke grammarnya. Grammar, kemudian yang terakhir baru at-tatbik. Tatbik itu setelah kita belajar grammar, pembekalan mufrodat, pembekalan takbir, baru kita praktek gitu ya, praktek secara umum apa saja yang sudah dipelajari, baik itu dari awal, dari di at-ta'aruf, kemudian al-adat, tentang bilangan, kemudian tentang al-ayyam fil usbu, tentang hari-hari nama-nama hari dalam seminggu gitu ya. Kemudian tentang pemakaian kata ganti. Maka inilah yang akan dipelajari selama satu semester di kelas 2 inter. Adapun untuk semester berikutnya maka anak-anak akan masuk ke bukunya langsung, yaitu buku Al-Mulakhas Kitab Lisani Arabi, gitu ya. Maka untuk semester kedua, maka mereka akan masuk ke kitabnya Al-Mulakhas Kitab Lisan Arabi, Kitab Lisan Arab, gitu ya. Ini untuk semester 2. Adapun semester 1 ini selama ini kita akan fokus ke takbir gitu ya. Kosakata-kosakata yang ada di dalam kelas dan juga tabir-tabir ungkapan-ungkapan yang sering dipakai di dalam kelas ataupun di luar kelas ataupun di lingkungan sekolah, maka itu yang akan kita tekankan selama satu semester ini. Jadi mungkin itu terkait dengan pembahasan bahasa Arab ya. Mungkin kalau ada yang kesilapan saya mohon maaf ya. Insya Allah mungkin kalau ada tambahan kembali, insya Allah nanti akan diupdate di grup ataupun akan dikabarkan kembali. Ataupun untuk informasi lebih lanjut terkait dengan mapel Arabik, insya Allah bisa kita buka di portal bahasa Arab. Insya Allah untuk filenya sudah ada. Ataupun untuk matrikulasi file-file yang akan dipelajari modulnya apa aja yang dipelajari, insya Allah akan ada di Komisi Bahasa Arab khususnya di portal bahasa Arab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah untuk sosialisasi berikutnya, insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Silma ya. Kepada Ustazah Silma, falyatafaddali. Naam, syukron Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, Ana Silma Ikrimah. Insya Allah akan mengampu mata pelajaran Math, Science, dan English. Pada hari ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang program semester mata pelajaran Math dan Science terlebih dahulu, karena untuk pelajaran English, insya Allah nanti akan dijadwalkan kembali. Ya, karena ada perubahan bahan ajar dan sumber buku yang akan dipelajari oleh Ananda Solih dan Solihah semuanya. Baik, untuk matematika,
Insya Allah kita akan mempelajari 6 chapter, 6 bab. Yang 3 pertama sebelum PTS, lalu 3 chapter lagi setelah PTS. Untuk chapter-chapter sebelum PTS, yaitu yang pertama numbers up to 100, lalu yang kedua length and mass, dan yang ketiga addition within 100. So, untuk numbers up to 100, ada beberapa subchapter. Yang pertama, counting on and back within 100, jadi berhitung maju dan mundur. Lalu completing and locating number line. Kita, Ananda Solih akan mempelajari tentang garis bilangan. And then the third one is comparing number, atau membandingkan bilangan. Lalu ordering number, mengurutkan bilangan. Dan yang terakhir, rounding number, membulatkan bilangan, ya. Untuk bab kedua, yaitu length and mass, untuk subchapternya ada 2. Yang pertama, measuring and rounding to the nearest centimeter using ruler. Jadi ini akan kelanjutan dari materi pembulatan. Di sini siswa akan belajar untuk membulatkan dan mengukur panjang menggunakan penggaris. Seperti itu ya, Umu. Lalu yang subchapternya kedua, yaitu measuring mass and rounding to the nearest gram. Itu juga turunan dari materi rounding. Di sini siswa akan mempelajari tentang membulatkan berat, ya, menggunakan gram atau kilogram. Lalu yang ketiga, bab yang ketiga sebelum PTS, yaitu addition within 100. Di sini siswa akan belajar yang pertama, finding number pairs that add up to 10 and 20. Lalu yang kedua, addition of 2 and 1 digit number, jadi penjumlahan 2 dan 1 digit number. Lalu yang ketiga, addition of 2 digit number and tens. Di sini penjumlahan 2 digit number dan puluhan. Lalu yang terakhir, addition of 2 digit number and 2 digit number. Misalnya seperti for example, 24 ditambah 32, seperti itu ya, ya. Jadi ini penjumlahan 2 digit number dengan 2 digit number, seperti itu. Nah, di sini sebelum PTS kita akan melakukan review dulu. Setelah itu kita punya 3 chapter lagi setelah PTS. Yang pertama, subtraction within 100. Di sini kita ada 3 subchapter. Yang pertama, subtraction of 2 digit number and 1 digit number. Jadi ini pengurangan 2 digit number dengan 1 digit number ya, ya. Lalu yang kedua, subtraction of 2 digit number and tens. 2 digit number dan puluhan. Pengurangan 2 digit number dan puluhan. Lalu yang ketiga, subtraction of 2 digit number and 2 digit number. For example, misalnya seperti 24 minus 17. Seperti itu ya, ya. 2 digit number dikurangi 2 digit number. Lalu untuk chapter kedua setelah PTS, yaitu properties of 2D shapes, two-dimensional shapes. Alhamdulillah, ini kelanjutan dari materi di kelas 1. Insya Allah Solihah dan Solih semuanya sudah mempelajari tentang 2D shapes. Di sini akan diperdalam lagi dan mempelajari tentang naming 2D shapes. Apa saja bentuk-bentuk 2 dimensi, lalu bagaimana properties of 2D shapes, seperti itu ya, ya. Ciri-ciri dari bentuk 2 dimensi. Lalu yang terakhir, properties of 3D shapes. Di sini kita akan mempelajari tentang nama-nama bangun ruang, 3D shape, three-dimensional shape. Lalu propertiesnya, ya, ciri-cirinya dari bangun ruang, seperti itu. Jadi jadi kita akan pelajari 6 bab, insya Allah dalam semester ini. Ya, alhamdulillah itu untuk math. Lalu untuk sainsnya, boleh Ustadz
sainsnya ya, terima kasih. Untuk sainsnya kita hanya akan mempelajari 2 chapter dalam 1 semester. Yang pertama, living things and their environments. The first subchapter yang pertama yaitu animals and plants in their environment. And then the second one is caring for the environment. The third one is caring for the animals and plants. Lalu sebelum PTS, kita akan ada review dan evaluasi tentang 3 subchapter yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, lalu setelah PTS, kita akan masih di bab yang sama, what is weather, lalu baru masuk ke bab kedua yaitu rocks and other materials. Di bab kedua ini kita ada beberapa subchapter. Yang pertama, types of rocks. Lalu yang kedua, how do we use rocks? Bagaimana kita bisa menggunakan bebatuan. Seperti itu ya, ya. Lalu setelah itu akan ada review sebelum penilaian akhir sekolah. Seperti itu. Jadi untuk semester ini hanya akan mempelajari 2 bab untuk sainsnya. Demikian untuk presentasi math dan science. Untuk pertanyaan boleh menghubungi guru mata pelajaran sains dan math di masing-masing kelas yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ustadz Haidir. Ya, atau untuk jika ada pertanyaan tentang math boleh ke Ana sendiri sebagai PIC math di kelas 2. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Silma yang telah menjelaskan proses dari mapel maths dan juga science yang akan dipelajari di grade inter boy ataupun girls. Maka berakhirnya presentasi yang sudah dipresentasikan oleh Ustazah tadi, maka berakhirlah acara sosialisasi kita bersama hari ini ya. Ana ucapkan terima kasih kepada para asatizah sekalian dan juga para ustazah sekalian dan juga kepada ummahat dan juga al-aba yang telah meluangkan waktu untuk bisa ikut serta bersama kami di sini dalam rangka penjelasan tentang sosialisasi program untuk kelas 2 inter baik itu boy ataupun girls. Mungkin ini yang bisa kami presentasikan kepada ibu-ibu sekalian ataupun kepada abu-abu sekalian ya. Kalau kalau ada yang kurang kami mohon maaf ya. Mungkin saya sebagai MC pamit undur diri dan juga kita tutup sosialisasi pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.